Selanjutnya kita akan masuk pada bagian yang ketiga, ya. Pada bagian ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan TBC paru. Ya, nursing prosesnya mulai dari pengkajian, diagnosa, planning, implementasi, dan juga evaluasi. Nah, untuk pengkajian sendiri pada pasien dengan TBC, tentunya kita melakukan pengkajian yang berhubungan dengan sistem pernapasan. Yang pertama, keluhan utamanya seperti bagaimana ada batuk lebih dari 3 minggu disertai nyeri dada apa tidak, sekutunya bercampur darah apa tidak, ada anoreksia dan terjadi penurunan berat badan, pusing, kelemahan, demam disertai keringat pada malam hari. Jadi ini keluhan yang kita tanyakan, yang kita sampaikan untuk mendukung hasil pengkajian kita mengarah ke TBC paru. Jadi keluhan-keluhan yang berhubungan dengan manifestasi klinis yang ada pada TBC paru. Yang berikutnya adalah melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama inspeksi, yaitu batuk, bercampur darah, ya, peningkatan respirasi atau takipnu, ada retraksi apa tidak, ada ekspansi dada apa tidak di bagian kiri dan kanan, ada sinusis apa tidak, berhubungan dengan CRT dan seterusnya. Yang berikutnya adalah perkusi. Yang perkusi yaitu kita lihat normal sonor apa tidak, hypersonor, apabila ada kaverne, ya, dan pekak apa tidak apabila ada sekret dalam alveoli. Yang berikutnya adalah palpasi, melihat pengembangan paru kiri dan kanan yang tidak simetris, vokalofremitusnya tidak sama, ya, ada pemeriksaan nodus limfo, nyeri dada pleuritis, ya. Yang berikutnya adalah auskultasi, ya. Auskultasi didengar ada ronki apa tidak. Untuk pemeriksaan penunjangnya, tentunya seperti pemeriksaan penunjang dan diagnostik yang sudah dijelaskan, ya, pemeriksaan BTA, TCM, X-ray toraks tentunya, ya, CT scan, USG toraks, Mantox test dan juga tes IGRA. Yang berikutnya adalah ditanyakan mengenai riwayat kesehatan masa lalu yang berhubungan dengan penyakit TB, seperti punya riwayat TB apa tidak sebelumnya, punya riwayat TB HIV apa tidak, atau penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan sistem imun. Yang berikutnya adalah menanyakan riwayat kesehatan keluarga dan pekerjaan yang mungkin juga berisiko terkena TBC, riwayat penggunaan obat-obatan, riwayat pengkajian 11 pola Gordon dari aktivitas istirahat sampai keamanan dan juga interaksi dengan lingkungan sosial, pengkajian respirasi, dan juga pengkajian TTV dan GCS. Setelah lakukan pengkajian, apa yang kita lakukan? Kita lakukan penentuan diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan sendiri ada diagnosa negatif dan positif. Untuk diagnosa negatif sendiri ada dua, ada yang aktual dan risiko. Yang aktual berhubungan dengan tanda dan gejala mayor minor. Yang risiko berhubungan dengan faktor risiko. Untuk diagnosa positif menurut SDKI ada namanya diagnosa promosi kesehatan, yaitu yang berhubungan dengan tanda dan gejala mayor atau minor. Nah, kita lihat lagi tanda dan gejala. Tanda dan gejala ini ada dua, ada mayor dan juga minor. Untuk pengambilan diagnosa, tanda dan gejala mayor itu minimal 80 sampai 100% untuk validasi diagnosa. Sedangkan untuk tanda dan gejala minor ini tidak harus ada, kalaupun ada sesuai dengan kondisi klinis pasien mendukung pengambilan diagnosa atau penegakan diagnosa. Yang berikutnya untuk diagnosa sendiri, ya, mungkin ini kalian sudah paham, sudah belajar di mata kuliah INPT, ya, mengenai penulisan 3 bagian dan 2 bagian, ya. Untuk 3 bagian untuk diagnosa aktual, masalah berhubungan dengan penyebab ditandai dengan tanda dan gejala atau dibuktikan dengan tanda dan gejala, ya. Yang berikutnya adalah diagnosa resiko, masalah berhubungan dengan faktor resiko, dan diagnosa promosi kesehatan, masalah dibuktikan dengan tanda dan gejala. Nah, untuk diagnosa keperawatan yang biasanya muncul pada pasien-pasien dengan TB paru, yaitu gangguan bersihan jalan napas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, gangguan pola napas tidak efektif, nyeri akut, intoleransi aktivitas, dan juga ansietas. Nah, untuk pengambilan diagnosa ini bergantung pada hasil pengkajian yang kita dapatkan, ya. Tentunya kita sesuaikan dengan buku 3S yang sudah distandarisasi. Untuk intervensi, implementasi dan juga evaluasi. Ya, untuk intervensinya tentunya tujuannya harus SMART dengan kriteria hasil, spesifik, measurable, achievable, reasonable, dan juga ada time-nya, ya. Jadi
yang kita rencanakan ini bisa dicapai apa tidak, yang kita rencanakan ini masuk akal apa tidak, spesifik atau tidak, ada waktunya apa tidak. Jadi benar-benar harus smart. Yang berikutnya adalah implementasi dan juga evaluasi. Implementasinya ini berdasarkan dari hasil diagnosa yang kita temukan. Ya, kalau misalnya diagnosa berhubungan dengan masalah pernapasan, ya berarti intervensi kita dan implementasi kita berhubungan dengan manajemen jalan napas, manajemen pernapasan, dan monitoring pernapasan. Kalau misalkan diagnosa kita berhubungan dengan nyeri, ya berarti implementasi kita berhubungan dengan manajemen nyeri. Kalau misalkan diagnosa kita berhubungan dengan hasil pengkajian kita, ya, dan ternyata diagnosa berhubungan dengan nutrisi, masalah nutrisi, defisit nutrisi, berarti implementasi kita berhubungan dengan terapi nutrisi. Jadi intervensi, implementasi, dan evaluasi ini bergantung pada diagnosa yang kita ambil. Nah, diagnosa yang kita ambil ini bergantung pada pengkajian yang kita lakukan. Oleh karena itu, kalau misalkan pengkajian kita tepat, harusnya diagnosa yang kita ambil juga adalah diagnosa yang sesuai atau yang tepat. Oke, ini adalah latihan soal, silakan dikerjakan ya. Oke, ini referensi yang bisa dipakai dalam pembelajaran TBC Paru pada kesempatan kali ini. Bisa kalian baca dan bisa kalian persiapkan dalam kelas in person nanti. Oke, berikut kunci jawaban ya dari video pembelajaran kita. Silakan kalian lihat ya, dan kalian bisa interpretasi dengan jawaban benar atau salah yang kalian dapatkan ya. Kita akan tutup dalam pantun ya. Pembeli kecap datang ke sini, kecap mahal dari kota Papua. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berguna buat kita semua. Diharapkan semoga video pembelajaran ini berguna buat kita semua dan menjadi bekal ya untuk kita menjadi perawat yang memiliki pengetahuan, memiliki belas kasihan, yang memiliki rasa ingin melayani pasien seperti melayani Tuhan dan juga seperti melayani Tuhan dan bukan manusia ya. Jadi kalau memang benar-benar kita mau melayani Tuhan, harusnya kita punya rasa untuk belajar lebih banyak lagi untuk bisa menolong orang yang membutuhkan pertolongan lebih dari kita. Semoga Tuhan memberkati kalian ya, diberikan kesehatan dan diberikan kepintaran daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya.